Kebanyakan model ekonomi itu kan ngejarnya cuma satu hal, pertumbuhan. Tapi gimana kalau ada cara lain? Hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka yang tujuannya itu lebih dalam, kesejahteraan manusia seutuhnya. Coba deh kita pikirin, kalau PDB itu bukan satu-satunya ukuran sukses, terus apa dong? Nah, banyak negara berkembang mulai sadar loh, ngikutin model pertumbuhan barat mentah-mentah ternyata nggak selalu bikin rakyatnya sejahtera. Justru kadang nggak nyambung sama nilai-nilai mereka. Dari sinilah pencarian jalan baru dimulai. Nah, jalan baru ini mulainya dari sebuah perubahan yang benar-benar mendasar. Ini bukan sekedar polesan dikit-dikit ya, tapi ganti total tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Jadi bedanya gini, kalau model konvensional nanyanya berapa kilometer jalan tol yang kita bangun, pendekatan ini nanyanya jalan tol ini beneran bikin kualitas hidup orang jadi lebih baik nggak? Bikin hubungan antar warga makin erat nggak? Ini dia nih pergeseran utamanya. Dari yang cuma mikirin fasilitas, jadi mikirin manusianya. Tujuan akhirnya mencapai apa yang disebut maslahah atau kemaslahatan publik yang menyeluruh. Jadi, maslahah ini ibaratnya jadi goalpost atau tiang gawang yang baru. Tujuannya tuh bukan cuma yang penting nggak ngerugiin, tapi secara aktif membangun masyarakat di mana setiap orang, bahkan lingkungan hidupnya, bisa benar-benar tumbuh dan berkembang. Oke, tujuannya maslahah. Keren. Pertanyaannya, gimana caranya nyampe ke sana? Nah, jawabannya ada di mesin penggeraknya. Ada sebuah kerangka kerja yang dibangun di atas fondasi moral yang kuat banget. Coba deh perhatiin diagram ini. Anggap aja ini kayak sistem operasi sebuah ekonomi. Lihat deh, dimensi moral yang di tengah itu bukan cuma hiasan loh. Dia itu prosesor utamanya yang ngatur semua mekanisme lain di sekitarnya. Penasaran kan? Yuk kita bedah satu-satu. Gini deh, biar gampang, bayangin kita lagi bangun rumah bareng-bareng. Pertama, ada mekanisme penyaringan. Ini arsiteknya yang mastiin desain rumahnya sesuai sama prinsip-prinsip kita. Terus ada mekanisme motivasi. Ini semangat gotong royongnya yang bikin semua orang mau kerja buat kebaikan bersama, bukan cuma buat diri sendiri. Lalu ada restrukturisasi sosioekonomi. Ini yang mastiin fondasinya kuat dan semua pekerja dapat bagian yang adil. Terakhir, peran negara. Anggap aja nih mandornya yang jagain semua proses berjalan lancar dan sesuai aturan. Kelihatan kan? Keempatnya ini harus jalan bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, tujuan udah ada, mesinnya juga udah siap. Sekarang kita butuh peta jalannya kan? Nah, disinilah 6 strategi pemandu ini berperan. Anggap aja ini semacam aturan main buat bikin kebijakan yang benar-benar ngefek. Coba deh perhatikan alurnya. Ini logis banget. Semua itu dimulai dari fondasi nilai. Apa yang kita yakini. Dari situ, baru kita lihat kebutuhan real di masyarakat, bukan asumsi. Terus, kita harus pinter milih prioritas. Mana yang paling darurat? Setelah itu, setiap langkah diuji lagi. Ini adil nggak? Manfaatnya lebih gede dari ruginya nggak? Dan yang paling penting nih, apakah ini bisa awet buat generasi selanjutnya? Jadi ini bukan sekedar checklist ya. Ini benar-benar resep buat menciptakan kesejahteraan yang utuh dan berkelanjutan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau yang diukur bukan lagi cuma PDB, terus gimana dong cara kita tahu sebuah negara itu berhasil atau enggak? Gimana caranya kita ngukur sesuatu yang abstrak kayak kesejahteraan? Nah, jawabannya ada di model yang namanya IMET-DM ini. Mungkin kelihatannya grafiknya teknis banget ya, tapi idenya itu kuat banget. Cukup fokus kedua kurva ini aja. Keduanya sama-sama nunjukin kemajuan, tapi mereka cerita dua hal yang beda banget soal apa itu kemajuan. Dan disinilah momen ahanya. Kurva yang di bawah itu nunjukin kekayaan materi. Ini yang biasanya dikejar sama model konvensional. Tapi lihat kurva yang di atas. Itu adalah kesejahteraan total atau maslahah. Tujuannya di sini adalah naikin kurva atas setinggi-tingginya. Kekayaan materi memang penting, tapi itu cuma sebagian, bukan segalanya. Ini gambaran yang pas banget buat ngejelasin tujuan yang berbeda yang kita omongin di awal tadi. Oke, kedengerannya kan bagus banget ya semua ini. Logis, komprehensif. Terus pasti muncul pertanyaan, kenapa kok nggak banyak negara mayoritas muslim yang berhasil narapin model ini secara penuh? Jawabannya, menurut seorang ekonom ternama, Umer Chapra, ternyata seringkali bukan soal teori ekonominya. Bukan, rintangan terbesarnya justru ada di faktor politik. Nah, ini dia intinya. Semua mekanisme canggih dan strategi keren yang kita bahas tadi, itu semua nggak akan jalan kalau nggak ada fondasinya. Fondasinya apa? Sistem politik yang benar.
Butuh pemerintahan yang bertanggung jawab sama rakyatnya, di mana suara warga didengerin dan hukum berlaku adil buat semua. Tanpa tiang-tiang politik ini, model ekonomi sebagus apapun ia bakal ambruk juga. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Lepas dari konteks agamanya, prinsip-prinsip kayak keadilan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan, itu kan isu yang relevan buat semua orang di seluruh dunia kan? Mungkin yang selama ini kurang dari model pembangunan modern itu bukan datanya, bukan teknologinya, tapi sebuah kompas moral yang jelas. Gimana menurut Anda?